Oke, saya akan berbagi pengalaman ketika saya melakukan terapi terhadap seseorang. Orang ini yang saya terapi ini adalah paranormal, perempuan kebetulan. Makna dari terapi ini nanti di akhir saya akan sedikit berikan penjelasan. Jadi ketika itu datanglah seorang paranormal perempuan ke saya untuk minta diterapi. Mungkin Anda bingung, kok ada paranormal minta diterapi sama seorang hipnoterapis. Keluhannya saat itu adalah saya tidak nyaman dengan kondisi saya, katanya. Saya setiap kali ada pasien yang datang ke saya lalu menyebutkan keluhannya, lalu saya berikan pengobatannya lah, bukan pengobatan, terapinya gitu ke mereka, dan mereka konfirmasi katanya sembuh. Yang saya nggak nyaman adalah ketika orang datang ke saya katanya, saya tuh sebetulnya didatangin eyang saya. Mungkin orang lain akan bilang ini khodamnya eyang saya. Lalu eyang saya itu ngomong ke saya bahwa orang ini harus melakukan A, B, C, D, atau harus diperlakukan seperti ini. Nah, setelah diperlakukan itu kemudian sembuh. Apa yang nggak nyaman? Nggak nyaman itu saya nggak mau yang saya selalu datang ke saya untuk ngasih tahu. Berarti saya nggak bisa apa-apa dong. Yang bisa yang saya terus. Nah, yang saya inginkan adalah, dan saya juga nggak nyaman katanya didatangin yang terus katanya. Yang saya pengen adalah saya mampu sendiri. Oke, saya catat keluhannya. Dalam pikiran saya langsung menganggap, oh ini ada sesuatu yang unik nih di orang ini. Terus saya kemudian tanya-tanya dulu kan latar belakangnya dia, keturunannya bahkan saya tanya, lingkungannya saya tanya, sebelum menjadi paranormal dan sesudah menjadi paranormal, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, hobinya dan sebagainya. Dan ketika intake form ya saya lakukan ini, namanya intake form, saya lakukan ini, kemudian saya bisa, oh ya, saya lihat polanya, saya melihat di situ ada sesuatu yang masuk ke dalam representatif sistemnya gitu kan. Kemudian bagaimana pikirannya mewujudkan apa yang dia miliki. Lalu saya bilang begini, saya tidak membantah apa itu eyangnya, khodamnya, enggak. Saya ingin menerapi penyembuhan itu melalui beliefnya itu gitu ya. Nanti saya kelola saja beliefnya itu. Kemudian saya bilang bahwa setelah sedikit wawancara dan intake form, lalu saya bilang kepadanya, sekarang ikuti yang saya perintahkan. Anda bersedia? Ya, oke. Karena dia sudah melihat figur saya, dia bersedia. Akhirnya saya bilang, coba sekarang rilekskan diri Anda dan tutup matanya. Saya tidak akan membuat Anda tertidur, Anda hanya mendengarkan saja yang saya bilang dan rasakan, kemudian bayangkan. Bersedia, oke. Tutup matanya sambil duduk, dia tutup matanya. Rileksnya sebenarnya bla 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 lah, nanti itu tekniknya lah, ada tekniknya tersendiri. Kemudian saya bilang, sekarang tolong panggilkan eyang Anda. Saya yakin yang Anda akan datang karena Anda adalah cucu yang tersayang. Saya bilang. Dipanggil sama dia, hadirlah yang itu. Kemudian saya tanya, dia pakai baju apa? Baju putih. Oh, warna putih. Tolong kali ini Anda minta baju yang spesial, yaitu berwarna keemasan. Lalu dia sunyi sebentar, kemudian, ya, yang saya sekarang sudah berbaju keemasan. Ada di sebelah mana? Di waktu itu ngomong sebelah kiri. Oke, cium tangannya dong. Dia gerakan cium tangan begini. Oke,
ucapkan salam, assalamualaikum Eyang, ya udah. Ya, tolong Anda katakan ke Eyang Anda dengan kesungguhan hati Anda, Eyang. Terima kasih atas segala bantuan Anda selama ini, bantuan Eyang selama ini. Tapi saya ingin mandiri, Eyang. Jadi saya minta bersedia ke Eyang untuk mentransfer ilmunya ke saya, sehingga saya yang memiliki kemampuan itu. Coba katakan, boleh dikatakan iya. Apa ya responnya? Katanya Eyangnya senyum sambil manggut-manggut. Ya, pertegas lagi saya bilang supaya bersedia, rayu. Kemudian dia ucapkan lagi dengan bahasanya dia, saya nggak tahu dia ngomong apa karena di dalam hanya gini gerakan-gerakan doang. Dan apa katanya? Yang senyum katanya. Dia nepuk pundak saya tuh. Ya katanya. Oke. Nah sekarang saya mohon yang terus terang saja, saya agak terbebani dengan yang, bukan saya tidak menghormati, tapi saya juga nggak mau nyusahin Eyang. Untuk kali ini dan seterusnya, yang jangan datang lagi, biarkanlah saya mandiri dengan ilmu yang Eyang transfer. Nah, setelah proses itu kemudian Eyang bilang oke. Nah, sekarang persilahkan Eyangnya untuk meninggalkan tempat, cium tangannya, assalamualaikum, terima kasih selama ini. Selesai itu, lalu oke, saya tanya sambil dia tutup mata, bagaimana perasaan kamu sekarang? Oke. Saya merasa kok ada sesuatu yang kayak vibrasi sih sebetulnya, dibilang kayak getaran gitu ke tubuh saya. Oke, bagus. Dan sekarang ketika Anda buka mata, Anda sudah memiliki kemampuan yang luar biasa yang ditransfer dari Eyang, dan Anda bisa menerjemahkan kemampuan Anda. Anda bisa mengungkapkan semua pemahaman Anda kepada pasien-pasien Anda. Mengerti? Iya. Oke, sekarang buka mata. Nah, itu prosesnya. Ketika buka mata, saya nggak tahu bagaimana harus ujinya, tapi saya tanya saja, bagaimana kalau seandainya ada seorang pasien yang datang mengeluh pada Anda? Anda mampu mengungkapkannya, Anda bisa menterapinya? Ya bisalah katanya. Oke, jadi itu adalah pengalaman saya ketika menerapi seorang paranormal. Apa intinya? Keyakinan saya mengatakan itu bukan khodam, itu bukan jin, itu bukan Eyang atau leluhur karuhunnya. Itu adalah alam bawah sadarnya. Jadi ketika seseorang yang hanya memiliki lingkungan terbatas, pendidikan terbatas, rutinitasnya juga seperti itu, hanya lingkungan-lingkungan yang ya berada di dalam lingkungan yang hodam, jin segala macam, maka pengaruh yang masuk ke dalam dirinya itu yaitu beliefnya. Tetapi rupanya dia memiliki talenta atau bakat bisa memberikan solusi kepada orang lain. Nah, pikirannya nggak mampu untuk mengungkapkan karena keilmuannya terbatas. Tapi alam bawah sadarnya ini tahu punya talenta itu. Sehingga untuk mewujudkannya, maka alam bawah sadar mempresentasikannya dengan beliefnya dia. Kalau dia percayanya kepada khodam, kepada jin, kepada leluhur karun, isi alam bawah sadar untuk mengungkapkan keilmuannya itu dia akan menjelma seperti itu. Jadi sebetulnya ini adalah jelmaan hasil dari alam bawah sadar.